Gerak cepat PSSI. Erick Thohir bahas hal khusus dengan Shin Tae-yong. Akhirnya terungkap. Ini sosok yang sebarkan rumor Pratama Arhan. Maarten Paes bergabung. Kiper keturunan Eropa susah gabung timnas Indonesia. Satu pemain timnas Indonesia belum temukan klub baru. Siapakah dia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Istri Arhan dikabarkan selingkuh. Sungguh tak terduga, salah satu pemain Timnas Indonesia mendapat rumor tak mengenakan jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2023. Penyebar rumor tersebut ternyata adalah rekan bisnisnya. Nama pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak Selasa malam, 20 Agustus 2024. Arhan menjadi trending di Twitter dalam kurung X karena munculnya kabar bahwa istrinya, Azizah Salsa dalam kurung Zize, diduga berselingkuh. Setelah rumor tersebut beredar, para penggemar Timnas Indonesia langsung memberikan dukungan kepada pemain Suwon FC ini. Pada tanggal 20 Agustus 2024, tepat 1 tahun sejak Arhan dan Azizah menikah. Namun sayangnya, bukannya berita bahagia, justru kabar perselingkuhan yang muncul. Keduanya juga tidak terlihat saling mengunggah momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka di media sosial, menambah spekulasi warganet. Azizah Salsa atau Zize diduga selingkuh dengan Salim Nauderer, kekasih selebgram Rachel Fan-nya. Kecurigaan ini bermula ketika seorang warganet bertanya kepada Rachel Fan-nya apakah dugaan tersebut hanya sekadar gimmick untuk mempromosikan parfum. Azizah diketahui merupakan salah satu model parfum milik Rachel. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rachel mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa Pratama Arhan sendiri telah menghubunginya meskipun ia tidak mengungkapkan isi pembicaraan mereka. "Aku dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam," ujar Rachel Fan-nya dalam chat yang dikutip dari media sosial X. "Mana mungkin aku jualan pakai gimmick gini," tambahnya. Namun hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Pratama Arhan, Azizah Salsa, maupun Rachel Fan-nya terkait dugaan perselingkuhan ini. Sementara itu, para penggemar Timnas Indonesia ramai-ramai memberikan dukungan kepada Arhan setelah kabar ini tersebar. Berbagai unggahan Pratama Arhan di Instagram, baik yang baru maupun lama, dibanjiri komentar dari warganet. Fans Timnas juga tersakiti, tulis salah satu warganet. "Semangat Arhan, kami ada bersamamu," tambah lainnya. "Kami bersama Arhan," ucap netizen lain. "Arhan banyak yang sayang dan doain kamu, tetap semangat," kata warganet lain. Selain itu, tagar I Stand With Arhan juga ramai digunakan di Instagram. Banyak akun fanbase Timnas Indonesia yang memberikan dukungan kepada Arhan dengan menggunakan tagar tersebut. Bahkan pundit sepak bola ternama Justinus Laksana atau Coach Justin juga memberikan dukungannya kepada Arhan dengan mengunggah swafoto bersama Arhan dan menambahkan tagar tersebut dalam caption. Meskipun begitu, diharapkan kabar ini tidak memengaruhi fokus Pratama Arhan, terutama karena dalam waktu dekat ia harus membela Timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan perdana akan digelar di markas Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir bahas hal khusus dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para asisten pelatihnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi pada 5 September 2024 dengan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Pertandingan kedua akan digelar pada 10 September 2024 di mana tim Garuda akan menjadi tuan rumah melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, Timnas Indonesia mendapat kabar baik dengan kehadiran penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes yang bermain untuk Dallas FC. Kehadiran Paes diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih dalam kualifikasi ini. Selain itu, tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong telah mempersiapkan pemain-pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Beberapa pemain sudah menerima panggilan dan PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada klub-klub mereka. Namun PSSI belum mengumumkan secara resmi daftar pemain yang akan bergabung dalam skuad Garuda. Jelang pertandingan penting ini, Erick Thohir bertemu dengan Shin Tae-yong dan para asistennya dalam sebuah makan malam di restoran khas Korea. Dalam pertemuan tersebut, selain menikmati makanan, mereka juga membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, membagikan momen tersebut melalui unggahan di media sosial pada Selasa malam 20 Agustus 2024. Ia menulis malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea di modern Korean Strawhouse. Pertemuan ini tidak hanya sekadar makan malam, tetapi juga sebagai ajang diskusi untuk memastikan persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berjalan dengan matang. Rizky Ridho dan rekan-rekannya dipastikan akan membutuhkan persiapan yang optimal untuk menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Australia. Gara-gara Maarten Paes sudah bergabung, kiper keturunan Eropa sulit dipanggil Shin Tae-yong. Maarten Paes kini resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia, tetapi kehadirannya membuat persaingan di posisi kiper semakin ketat. Timnas Indonesia menerima kabar baik menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena Maarten Paes telah mendapatkan izin bermain. Pada Minggu 18 Agustus 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa kiper FC Dallas ini sudah memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, meski sudah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak 30 April 2024, Maarten Paes belum bisa dimainkan karena pernah membela Timnas Belanda U21 saat usianya di atas 22 tahun. Yang menyebabkan ia tidak memenuhi syarat perpindahan asosiasi. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang akan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September mendatang. Kedua tim tersebut merupakan kontestan Piala Dunia 2022, sehingga kehadiran kiper berusia 26 tahun ini menjadi solusi penting bagi pelatih Shin Tae-yong. Pengalaman dan kemampuan Maarten Paes membuatnya menjadi pilihan utama sebagai kiper Timnas Indonesia saat ini. Namun hal ini juga berdampak pada peluang Tjurus Margono, kiper keturunan yang juga telah resmi menjadi WNI untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Meskipun pernah bermain untuk Panathinaikos B di Liga Yunani, Shin Tae-yong tampaknya masih ragu untuk memberi kepercayaan penuh kepada Tjurus Margono. Ini terbukti dari absennya Tjurus dalam panggilan Timnas Indonesia pada laga-laga sebelumnya, termasuk saat melawan Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, hanya Hernando Ari Sutaryadi dan Adi Satrio yang dipanggil sebagai penjaga gawang. Dengan kehadiran Maarten Paes yang kini bisa membela Timnas Indonesia dan performa Hernando yang masih solid, peluang Tjurus Margono untuk masuk skuad Garuda memang semakin kecil. Namun dengan usianya yang masih muda, yaitu 22 tahun, peluang bagi Tjurus Margono untuk dipanggil ke Timnas Indonesia di masa depan tetap terbuka. Shin Tae-yong tak ingin khianati kepercayaan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Timnas Indonesia kepadanya.
meskipun ada 10 tawaran dengan gaji yang lebih tinggi. Pada akhir Juni lalu, Shin Tae-yong memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga akhir 2027, dan kini ia merasa lega. Dalam wawancara dengan KBS World Indonesian, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan bahwa sebelum memperpanjang kontraknya, ia sempat menerima 10 tawaran berbeda. Sebenarnya, saya menerima banyak tawaran, bahkan saat Piala Asia saya juga didekati oleh tim-tim lain, jelasnya. Setelah memperpanjang kontrak, saya bisa mengungkapkan bahwa ada sekitar 10 tim yang menawari saya. Namun, saya tidak menggunakan tawaran-tawaran ini sebagai alat untuk menekan PSSI demi memperpanjang kontrak saya sendiri, karena itu tidak etis, ungkapnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak ingin mengkhianati Timnas Indonesia dan PSSI. Ia merasa perjalanan skuad Garuda masih panjang dan sebagai pelatih asal Korea Selatan, ia ingin terus menciptakan momen-momen indah bersama tim. Saya telah berbicara banyak dengan Pak Erik Ketua Umum PSSI, tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Saya tidak ingin mengkhianati mereka. Saya tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun, karena itu adalah prinsip hidup saya, katanya. Selama 4 tahun 6 bulan, 2 tahun pertama sangat melelahkan. Namun sekarang, saya mulai melihat hasil dari kerja keras tersebut. Jika saya meninggalkan semuanya sekarang, rasanya akan sangat disayangkan dan mungkin akan menyesal di kemudian hari, tambahnya. Selain itu, para pemain yang setia kepada saya sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Meski kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka sangat tulus dan selalu mendengarkan dengan baik. Hal-hal seperti itu yang membuat saya terharu, tutup pelatih berusia 53 tahun tersebut. Satu pemain Timnas Indonesia belum temukan klub baru. Sejumlah pemain Timnas Indonesia telah menemukan klub baru mereka, tetapi masih ada satu nama yang belum mendapatkan kepastian. Tom Haye adalah pemain terakhir dari skuad Garuda yang belum menentukan masa depannya. Sementara itu, winger berbakat Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung dengan Oxford United, sebuah klub yang berlaga di divisi Championship, kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Setelah berpisah dari KMS Kadeinze, klub asal Belgia. Selain Marcelino, Ragnar Oratmangoen juga telah bergabung dengan FC Veendender di Liga Belgia. Namun Tom Haye yang sebelumnya bermain untuk SC Heerenveen di Eredivisie masih belum menemukan klub untuk musim 2024/25. Pemain berusia 29 tahun ini menjadi satu-satunya pilar Timnas Indonesia yang masih menganggur setelah menghabiskan 2 musim bersama SC Heerenveen.